فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Setelah kita terakhir membahas berkaitan masalah al-lafdhu al-'am, lafaz yang umum di dalam ilmu usul ini sangat penting. Karena lafaz umum maknanya bagaimana? Maknanya bahwasannya kita setelah mengetahui makna umum tersebut, otomatis kita akan beramal dengan lafaz yang umum tersebut hingga datang lafaz yang mengkhususkan. Seperti itu maknanya. Jadi kalau misalkan ada sebuah lafaznya umum, maka kita mengambil keumuman lafaz tersebut. Setelah itu barulah kalau seandainya ada yang mengkhususkan, yang umum tadi dibawa kepada makna khusus. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang mengkhususkan, dibawa kemana? Ke makna awal, ke makna inti, dalam artian kembali ke asalnya itu umum. Nanti kan ada lafaz al-ibrah bi umumil lafaz wa laysa bi khususis sabab. Yang jadikan pelajaran nanti adalah umumnya lafaz tersebut, bukan khususnya sebabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti kita lihat nanti. Nah, kemudian lafaz yang umum kemarin adalah sebuah lafaz yang mencakup seluruh individu, nah tanpa ada batasannya. Itu lafaz yang mananya apa? Umum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemarin sudah kita sebutkan juga lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum banyak sekali ya. Nah, ada kullun, ada jami', ada kafah, ada qatibah, ada amah. Itu secara zatnya. Secara zatnya, nah barakallahu fikum, itu menunjukkan apa? Menunjukkan maknanya umum. Karena artinya adalah seluruh atau segala sesuatu atau segalanya atau seluruhnya artikannya. Kemudian asmaul syarat, kemudian asmaul istifham, kemudian al-asmaul mausulah, kemudian an-nakirah fi siyaqi an-nafi, an-nakirah fi siyaqi an-nahi, an-nakirah fi siyaqi al-istifham al-inkari. Nah, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan di sini halaman 35, al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana am majmu'an. Yaitu sebuah isim yang dia itu dimakrifahkan dengan apa? Dengan disandarkan. Nah, disandarkan dengan apa? Disandarkan dengan sesuatu yang makrifah. Nah, baik yang disandarkan tersebut adalah mufrad atau menjamak. Perhatikan ini. Isim mufrad atau isim jamak itu ketika disandarkan atau dimudhafkan, maka dia nanti maknanya adalah umum. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Umum kan ini? Umum, semua nikmat. Karena mufrad disandarkan kepada apa? Kepada barakallahu fikum la bujalalah di situ. Jadi ma'rifah kan? Barakallahu fikum. Ma'rifahnya dengan idhofah itu. Kemudian fadhkuru ala Allah, dan ingatlah oleh kalian ala maknanya adalah ni'am Allah. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Umum kan ini? Umum karena apa? Karena jamak dimudhafkan. Mahfuz salah ya? Inilah termasuk makna umum. Ternyata masih banyak lagi lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Berikutnya yang ketujuh, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Yaitu isim yang dimakrifahkan dengan apa? Dengan al-istighraqiyah. Al yang fungsinya mencakup, menyeluruh. Mencakup atau menyeluruh semua individu. Mufradan kana am majmu'an, baik mufrad ataupun jamak. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semua manusia enggak? Semua manusia. Alnya al-istighraqiyah. Seperti dalam surat Al-Asr itu juga kan? Dalam surat Al-Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin." Innal insana, al-insan. Alnya apa? Al-istighraqiyah. Yang maknanya seluruh manusia. Seperti alhamdulillah. Alhamdulillah juga istighraqiyah,
Nah, barakallahu fikum, dan juga lil istihqaq. Paham ya? Dalam artian apa? Lam yang fungsinya adalah mencakup seluruh jami'ul mahamid, seluruh pujian-pujian, dan itu semuanya adalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Naam, lamnya alnya adalah al istighraqiyah di situ. Paham ya? Alnya al istighraqiyah. Naam, adamul lamnya adalah lil istihqaq. Alhamdulillah. Maksudnya keberhakan, lam yang keberhakan, kepemilikan tapi istihqaq. Sungguh-sungguh berhak gitu untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh pujian. Paham maksudnya ya? Terutama pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan juga apa? Pengagungan. Karena kalau pujian yang tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan namanya adalah al-madah. Namanya adalah al-madhu, sudah kita lewati. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, perhatikan di situ. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak kecil, semua anak-anak kecil sudah mencapai 6 tingkatan apa? Mimpi basah, falyasta'dhinu, maka hendaknya mereka meminta izin sebagaimana 6 orang-orang sebelum mereka minta izin. Dalam artian berarti sudah dewasa dia. Pada asalnya kalau anak kecil kan keluar masuk silakan, nggak masalah. Misalnya keluar masuk di rumah itu misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan keluar masuk di kamar-kamar dan semisalnya, nah barakallahu fikum, atau di tempat-tempat yang ada udah dewasa kita izin. Mungkin ada keperluan atau apa. Apa maksudnya ya? Syahidnya mana? Al-atfal. Al-atfal di situ laki-laki perempuan sama saja. Paham ya maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Karena umum maknanya. Ewa, ada al-istighraqiyah namanya. Apabila anak-anak kecil itu sudah mencapai dewasa, al-hulum itu kan mimpi basah, sudah mencapai dewasa, maka hendaknya mereka minta izin. Mau salah ya? Syahidnya adalah al-atfal. Berikutnya, wa ammal mu'arrab bi al-ahdiyah. Ini sudah kita lewati dalam mutamimah. Adapun yang ma'rifah dengan al-ahdiyah, wa ammal mu'arrab bi al, adapun yang ma'rifah dengan al, tapi al apa? Al-ahdiyah. Ahdiyah itu yang bersangkutan dengan benar. Fa innahu bihasabil ma'hud, maka yang seperti ini tergantung dengan apa? Tergantung dengan yang terpetik pada benak tersebut. Fa in kana aman, kalau seandainya yang terpetik atau yang kemasukan al tersebut maknanya adalah umum, fal mu'arraf am, maka yang dimakrifkan tersebut adalah umum juga. Wa in kana khasan, kalau seandainya al ma'hud yang diinginkan itu adalah khusus, paham ya? Yang terpetik di dalam benda itu ada sesuatu yang khusus, fal ma'arraf khasun, maka yang ma'rifah dengan al itu maknanya juga khusus. Paham belum ini? Disesuaikan itu loh. Nanti kita akan lihat dengan contoh lebih jelas. Misalnya qaulu ta'ala, seperti yang umum adalah firman Allah Ta'ala, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin." Nah, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari air mani atau dari tanah. Fa idza sawaitu, nah kemudian apabila aku telah membentuknya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kemudian aku telah meniupkan ruh padanya, faqa'u lahu sajidin, kemudian mereka terjatuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Perhatikan nih. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Syahidnya mana ini? Al malaikatu kan umum enggak ini? Umum, seluruh malaikat. Karena apa? Ahdi zikri, ahdiyah, tapi ahdinya ahdi zikri di sini. Paham maksudnya ya? Ya kan? Malaikat yang sujud ini malaikat yang pertama bukan? Ayo, paham ya? Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Itu maknanya umum di situ. Karena yang terpetik juga umum. Nah, kemudian berikutnya, wa mithalul khas, contoh yang khusus, qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ini khusus. Nah, barakallahu fikum, ini khusus. Kenapa khusus? Karena perhatikan di sini. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, kemudian Fir'aun tersebut bermaksiat kepada rasul tersebut, dan kami pun mengadab dia dengan adab yang pedih. Menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Nah, sekarang ar-rasulah itu semua rasul atau khusus? Khusus. Siapa maksudnya? Musa alaihissalam. Taunya dari mana taunya? Ma'hud, yang terpetik tadi pada benar tadi. Di antaranya ahdi dzikri juga situ. Ahdi dzikri itu kan. Nah, kalau yang ini tadi yang pertama
juga ma'hud juga, karena orang langsung tahu, terpetik pada benak manusia bahwasanya diinginkan ini adalah malaikat tadi itu. Paham salah ya? Umum itu maknanya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang berikutnya kata beliau, wa ammal mu'arrab bi al allati, adapun yang ma'rifat dengan al allati li bayan jinsi. Nah, yang ma'rifat dengan al tapi yang fungsinya adalah untuk menjelaskan jenisnya, namanya apa? Al apa yang namanya? Kemarin al jinsiyah. Paham ya? Al jinsiyah tapi untuk fungsinya untuk menjelaskan jenisnya. Nah, limahiyatul jins, limahiyah. Paham ya? Lil mahiyah. Jadi jinsiyah tapi mahiyah, untuk menjelaskan kenyataan atau hakikatnya saja. Fala ya'umul afrad, maka yang seperti ini tidak apa? Tidak mencakup seluruh individu. Paham ya? Al jinsiyah yang sifatnya untuk menjelaskan hakikat jenis tersebut, paham ya? Ini tidak mencakup seluruh individu. Fa idza qulta ar-rajulu khairun minal mar'ah, ini kan menjelaskan jenis saja, menjelaskan jenisnya saja. Jenis laki-laki itu lebih bagus daripada jenis wanita. Tapi apakah semuanya? Tidak. Paham maksudnya ya? Ar-rajulu khairun minal mar'ah, lelaki itu lebih bagus daripada perempuan. Awir rijalu khairun minan nisa, atau para lelaki itu lebih bagus daripada para wanita. Falaisal muradu anna kulla fardin minar rijal khairun min kulli fardin minan nisa, maka bukan yang diinginkan bahwasanya masing-masing individu dari lelaki itu lebih bagus daripada masing-masing individu dari wanita. Enggak, bukan itu yang diinginkan. Wa innamal muradu, dan hanya saja yang diinginkan anna hadzal jinsa, bahwasanya jenis lelaki ini khairun min hadzal jins, lebih bagus daripada jenis wanita. Itu hukum asalnya. Paham ya? Jenisnya maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum, jenis ciptaannya juga laki-laki lebih kekuatan itu. Wa in kana qad yujad min afradin nisa, walaupun terkadang dijumpai individu-individu wanita itu yang apa? Man huwa khairun min ba'dir rijal, orang yang lebih bagus daripada sebagian kaum lelaki. Ada kan seperti itu? Imra'ah salihah jelas lebih bagus daripada rajul fajir, lelaki yang rusak atau yang jahat. Paham sama ini ya? Itulah yang maknanya daripada apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, untuk menjelaskan jenisnya. Karena al itu al jinsiyah di sini. Tapi jinsiyah yang mana? Nah, libayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat jenisnya itu. Nah, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati apa? Al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Tapi apakah semua harta? Tidak. Jenis harta itulah yang bikin orang terfitnah. Tapi enggak semua harta itu loh. Tidak semua harta. Mafhum salah ya? Naam, berarti maknanya khusus. Maknanya khusus, tidak sampai mencakup umum. Mafhum salah? Nah, berikutnya al-amal bil 'am, sekarang beramal dengan lafaz yang umum. Yajibul 'amalu bi umumil lafzi al-'am hatta yasbuta takhsisuhu. Wajib beramal dengan apa? Lafaz yang umum atau keumuman lafaz yang umum hingga datang penetapan atau hingga datang pengkhususannya. Paham ya? Nah, hingga datang pengkhususannya. Li'anna al-'amala bin nususil kitab was sunnah wajib, dikarenakan beramal dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu adalah wajib. Ala ma taqtadihi dalalatuha, wajib berdasarkan apa yang diharuskan atau yang dituntut oleh penunjukan dalil tersebut. Apa maksudnya ya? Al-Quran menunjukkan apa? Wajib, berarti wajib dikerjakan. As-Sunnah menunjukkan apa? Sunnah, berarti ditunaikan itu. Afdalnya ditunaikan itu. Paham ya? Hatta yaquma dalilun ala khilaf dzalik, hingga datang dalil yang memalingkan dari apa? Dari hukum asal tadi. Paham ya? Hukum asal tadi apa? Wajib beramal dengan umumnya apa? Umumnya lafaz, hingga datang dalil yang mengkhususkan. Paham ya? Seperti itu. Wa idza warada al-'am 'ala sababin khasin, apabila telah datang lafaz umum tapi berdasarkan atas sebab yang khusus, wajib al-'amal bi umumih, tetap wajib beramal dengan keumuman lafaz tersebut. Li'anna al-ibrata, dikarenakan yang dijadikan patokan atau pelajaran bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ini kaidahnya. Dikarenakan dijadikan pelajaran atau jadikan sandaran adalah apa? Umumnya lafaz tersebut, bukan khususnya sebab tersebut. Illa an yadulla dalilun ala takhsisil 'am, kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan apa? Pengkhususan lafaz umum tadi. Bima yushbihu halas sabab, dengan apa? Dengan perkara yang menyerupai keadaan sebab tersebut. Jadi nanti kalau ada yang menyerupai sebabnya itu, sebabnya kenapa kok dikatakan orang yang barakallahu fikum yang puasa di waktu safar itu adalah jelek, dalam artian bukan kebaikan.
Sebabnya kenapa? Sebabnya karena apa? Dikhawatirkan lemah, masyaqqah, memberatkan. Paham ya? Sehingga nanti justru apa? Ada unsur takalluf, membanggakan diri dan semisalnya. Nah, berarti kalau seandainya sebabnya seperti itu, berarti masuk dalam laisa minal birri as-siyamu fis safari. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Tapi kalau kuat, mampu, kemudian apa fisiknya juga kuat dan mampu, tidak masalah, boleh. Buktinya Rasulullah juga pernah puasa di waktu sebagian safarnya. Paham ya? Nah, di sebagian safarnya Rasulullah juga pernah berpuasa. Kita lihat sini. Naam, illa an yadulla dalilun, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan ala takhsisil 'am, yang mengkhususkan keumuman tersebut bima yushbihul hal sabab, yaitu dengan apa? Dengan perkara yang menyerupai keadaan sebab tersebut, alladzi warada min ajlih, yang datang lafaz tersebut dikarenakan sebab tadi. Fa yukhtassu bima yushbihuha, maka khusus dengan perkara yang menyerupainya saja. Jadi kalau enggak menyerupai tidak itu loh. Maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak lemas dan dia mampu puasa, kuat, badannya pun sehat, fisiknya kuat, silahkan itu loh. Kebaikan bahkan. Karena nanti ada lafaz juga apa? Akhdul azimah aula min akhdil rukhsah. Mengambil perkara yang berat tapi dia mampu, itu lebih apa? Lebih bagus daripada mengambil keringanan. Paham itu ya? Misalkan hujan, rintik-rintik. Nah, hujan lah istilahnya, hujan itu. Dia mendengar ada adzan di masjid. Dia boleh sholat di rumah, rukhsah kan? Tapi dia tetap nekat, dalam artian dah ke masjid aja pakai mantel atau pakai payung. Itu lebih bagus kalau dia mampu. Paham maksudnya itu ya? Akhdul azimah aula min akhdhi rukhsah istilahnya. Mengambil perkara yang berat tapi dia mampu. Nah, barakallahu fikum, itu lebih bagus daripada mengambil keringanan. Walaupun mengambil keringanan tidak berdosa. Paham itu ya? Ayo nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Nah, misalu ma la dalila 'ala takhsis. Sekarang contohnya yang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan lafaz umum tersebut. Ayatul dzihar. Ayat berkaitan masalah dzihar. Dzihar itu adalah apa? Ucapan seorang suami kepada istrinya, "Nam anti alayya ka dhahri ummi." Paham ya? Anti alayya ka dhahri ummi. Artinya apa? Kamu wahai istriku, kamu itu bagiku bagaikan punggung ibuku. Berarti apa berarti? Enggak halal lagi berhubungan badan. Jadi ini termasuk dzihar. Dilarang ini nanti. Paham ya? Dilarang. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada unsur makna sumpah juga di situ. Seakan-akan tuh sudah bersumpah tidak mau lagi berhubungan badan dengan istrinya tadi. Karena menyamakan dengan punggung ibunya. Nah, ini para ulama berselisih pendapat apakah lafaznya harus kayak gitu. Nah, ya hukum asalnya seperti itu. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Berarti udah enggak halal lagi kan? Padahal kalau istri kan halal gitu. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti ayat dzihar. Fa inna sababan nuzuliha, karena sebab turunnya ayat dzihar itu, nah, dziharu Aus bin Samit, yaitu dziharnya Aus bin Samit kepada istrinya. Wal hukmu 'amun fihi wa fi ghairihi, hukumnya umum. Hukumnya umum, nah untuk dia dan untuk yang lainnya. Setelahnya enggak boleh lagi. Dalam surat Al-Mujadalah itu bisa lihat sendiri ya. Kisahnya surat Al-Mujadalah itu. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Nah, mahfuz soalnya ya. Jadi ini enggak ada pengkhususannya sehingga umum itu loh. Untuk Aus bin Samit dan juga yang lainnya juga sama. Mahfuz? Nah, seperti ucapan apa tadi? Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya ucapan dzihar seperti itu. Perhatikan baik-baik itu. Nah, para ulama sebagian mereka mengatakan kalau lafadznya beda bagaimana? Kalau lafadznya beda tapi maknanya sama, itu juga masuk. Tapi ada juga mengatakan tidak, yang penting lafaznya seperti itu tadi. Ada yang mengatakan kalau lafaznya misalkan anti alayya nam karijli ummi misalkan. Kamu bagiku seperti kaki ibuku. Terus sebagian mereka ada yang mengatakan masuk juga dzihar. Paham ya? Cuma sebagian mereka enggak, yang lebih kuat dzihar itu dari kata dhahr. Dzihar itu karena dari kata lafaz dhahr tadi, sehingga yang lebih tepat tadi, nah barakallahu fikum, para ulama pun juga menguatkan tadi itu. Anti alayya ka dhahri ummi. Paham ya? Yang jelas innamal a'malu binniyati tadi. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Niatnya dia mau mendihar atau tidak. Mahfum misalnya ya. Aywanam. Wa misalu madalad dalil ala takhsisihi, dan contohnya yang datang dalil yang mengkhususkan keumuman sebuah lafaz, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyam fis safari. Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa, atau bukan merupakan kebaikan puasa di waktu safar. Perhatikan ini ya, bukan merupakan kebaikan puasa di waktu safar.
Fa inna sababahu, sesungguhnya sebab munculnya lafaz ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perjalanan safar. Fara'a zihaman, kemudian Rasulullah melihat zihaman, sekerumunan manusia. Paham ya? Dikerumuni gitu loh. Wa rajulan qad dulila alaihi, kemudian ada orang di situ pingsan. Apa maksudnya ya? Dikerumuni kemudian dalam keadaan ada orang pingsan di situ. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma hadza? Apa ini? Ada apa ini misalnya?" Qalu sha'im. Mereka mengatakan dia puasa. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safari." Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Nah, ini lafaznya umum enggak awalnya? Umum enggak nih? Umum, tapi ternyata ini umum tapi khusus bagi orang yang tidak mampu. Paham maksudnya ya? Karena nanti ada dalil yang mengkhususkan itu. Fahadal umum khasun biman yushbihu hala hadzal rajul, ya kan? Ini lafaznya umum tapi khusus bagi orang yang apa? Khusus bagi orang yang apa? Yang serupa dengan keadaan laki-laki ini. Paham ya? Merasa keberatan dan juga tidak mampu. Wa huwa man yashqu alaihi as-siyam bis safar, yaitu orang yang merasa keberatan dan tidak mampu untuk puasa di waktu safar. Nah, kalau seperti itu umum enggak nih? Umum semuanya. Siapapun yang tidak mampu dan merasa keberatan, kalau dia malah puasa, tidak bagus. Umum berarti. Umum maksudnya amun makhsus. Maksudnya umum tapi dikhususkan. Paham ya? Umum lafaznya tadi tapi dikhususkan bagi orang-orang yang seperti itu. Berarti maknanya kalau seandainya tidak seperti itu, mampu, fisiknya kuat, paham ya? Badannya fit gitu misalkan, puasa enggak masalah. Buktinya dari sini. Wa dalil ala takhsisihi bidzalik, dan dalil yang mengkhususkan tentang lafaz tersebut adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fis safar. Rasulullah dahulu pernah puasa di waktu safar. Haitsu kana la yashqu alaihi. Naam, dikarenakan waktu itu Rasulullah tidak merasa keberatan. Paham ya? Boleh gitu loh. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa birrin, dan tidak Rasulullah mengerjakan perkara yang mana perkara itu tidak baik. Paham ya? Rasulullah tidak mengerjakan perkara yang tidak baik, itu maksudnya itu. Dan tidaklah Rasulullah mengerjakan perkara yang tidak baik. Maksudnya Rasulullah mengerjakan perkara yang baik karena Rasulullah mampu itu loh. Mampu soal itu ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Adapun berikutnya untuk masalah khas insyaallah kita akhirkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.